terkait isu kemarin pelaporan ya kepada Pak Gubernur di Barreskrim terhadap anak yang merasa anaknya dimasukkan ke barak militer ya. Kami sampaikan gini, selaku tim hukum dari Pak Gubernur ya, kami sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur ya. Arahan Pak Gub sampaikan kepada kami adalah bahwa kami masih menunggu situasi apa yang akan ke depan ya. Yang jelas bahwa sepengetahuan dan sepenelusuran kami sampai hari ini ya, yang mengaku orang tua itu ya, yang mengaku wali dari orang yang dimasukkan ke barak ya, menurut catatan kami dari tim hukum dan juga kami sudah cek di ke pihak terkait bahwa sampai hari ini tidak ada warga Bekasi yang anaknya masuk ke barak militer. Dan yang kedua, bahwa setiap anaknya yang dimasukkan ke barak militer pasti ada surat izin orang tua yang menyerahkan kepada persetujuan orang tuanya menyerahkan kepada pemerintah, kepada pihak Rindam untuk dididik. Dan menurut saya pemahaman pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak juga menurut kami salah kaprah. Karena itu kami tidak memiliterkan anak di dalam program Pak Gub itu. Ya, apa bedanya dengan pramuka, baris berbaris yang biasa dilakukan di ekskul ya. Kemudian sebagaimana kita tahu selama ini ada paskibraka yang tiap tahun dan dididik juga oleh militer sudah puluh-puluh tahun. Dan itu anak-anak sekolah juga. Ya, mendisiplinkan anak-anak itu untuk kembali menjadi anak yang taat, anak yang patuh, anak yang benar, penuh disiplin. Itu kira-kira. Ya, mungkin Bang Nuli ada langkah hukum juga. Cukup. Ada langkah hukum juga, Bang? Ada langkah hukum juga? Ya, belum. Kami nunggu, ya, kami nunggu. Kami pendalaman dulu, kami kaji, ya. Saya pikir biasa lah itu. Kan sudah dilaporkan juga ke Komnas HAM, sudah dilaporkan juga kemana-mana kan. Ya nggak apa-apa. Kan pasti orang mau maju, pasti banyak yang nggak suka. Biar aja nggak apa-apa. Ya, itu harapannya Pak Gub kepada kami. Ya. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Barreskrim. Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Barreskrim. Ada udang di balik ada Setiawan ini mah. Dan ada beberapa udang mungkin ya. Bukan satu udang aja. Yang ingin tes ombak, ngelihat reaksi masyarakat gitu atas laporan ada Setiawan. Ya mungkin si udang ini merasa terganggu dengan kebijakan dan pergerakan Kang Deddy yang benar-benar ingin membangun mental, membangun cara berpikir dan membangun daerah Jawa Barat. Hari Adel naik deh gituan. Ampun ting Del. Mang Adel, orang tua siswanya aja nggak ada yang komplain loh, kok kamu malah lapor sana lapor sini, kerjaannya ngelaporin Kang Deddy Mulyadi. Ingat ya Mang Adel, yang kamu hadapi itu bukan hanya satu orang. Yang kamu hadapi itu adalah rakyat se-Indonesia nih. 95% masyarakat di Indonesia ini mendukung Kang Deddy Mulyadi, sedangkan yang 5%-nya itu tidak. Ya sama seperti kamu itu. Mang Adel Setiawan ini sepertinya Mang Adel ini barisan sakit hati ya. Bisa-bisanya ini Mang Adel ini membuka gebrakan baru ya. Setelah kemarin itu beliau gagal melaporkan ke Komnas HAM, akhirnya sekarang Mang Adel Setiawan melaporkan Kang Deddy Mulyadi ke Barreskrim. Kita lihat aja, pasti nggak bakal ditanggepin. Mang Adel ini mendingan dimasukin aja nih ke barak militer. Lagian bisanya cuman cuap-cuap doang. Kalau ngandelin bacot mah ya orang semua juga bisa ngebacot. Aduh, Mang Adel ngakunya orang rakyat biasa, ngakunya orang tua siswa biasa. Ternyata Mang Adel ini adalah aktivis. Wow. Saya khususkan buat Adel Setiawan yang telah melaporkan KDM ke Barreskrim atau Komnas HAM ya. Nih, saya juga bukannya tidak bisa, saya akan dengan cara saya sendiri. Saya akan melaporkan sampean kepada yang lebih tinggi dari Komnas HAM, dari Barreskrim. Siapa itu? Yaitu Gusti Allah ya. Saya akan berdoa meminta kepada Gusti Allah
agar si Adel Sutiawan ya, saya doakan kalau numpak mobil sing abus karena jurang, sing tabrakan ya, lamun numpak motor sing nyungsebnya dengekeun tah hanu nitahna di belakang si Adel Sutiawan mudah-mudahan sing kena stroke ya, sing kena disamber gledeg kayaknya, didoakeun ku aing mah tah didengekeun tah karena geus ngagoreng-goreng bapak aing ku aing ayeuna didoakeun selaku masyarakat aing teu tarima. Dah dengekeun sia Adel Sutiawan entong sok paling pang bener nah hirup teh cacak Deddy Mulyadi ngesakitu alusna ku sia masih digogoreng. Tah ku aing didoakeun sia ayeuna mah mudah-mudahan sing kana musibah Adel Sutiawan bin Pulan, mudah-mudahan sing nyungsep, mudah-mudahan sing tiguling na menumpak mobil, mudah-mudahan abus kana curang. Didoakeun ya Allah, mudah-mudahan sing dikabul doa abi. Ya Allah, mudah-mudahan tah si Adel Sutiawan sing nyungsep kana jurang. Amin, amin sia, sing nyungsep sia. Kemarin Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM, sekarang Kang Deddy Mulyadi dilaporkan ke Bareskrim sama Pak Adel Setiawan ini. Hebat kali memang Pak Adel Setiawan ini kawan-kawan. Udah viral kali dia sekarang kawan-kawan. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim terkait dengan kebijakannya yang menempatkan anak-anak bermasalah dalam perilaku ke dalam barak militer di Undang-Undang Perlindungan Anak. Kan jelas-jelas melarang pelibatan anak-anak untuk kegiatan militer. Jadi Mulyadi ini kami anggap melaksanakan negara kekuasaan, bukan negara hukum. Ada keluhan dari siswa ya seperti apa? Kalau dari siswa selama ini, karena ini kan terkait dengan pidana, keluhan dari siswa itu sebetulnya bukan bagian dari yang harus dibuktikan. Pak Adel Setiawan, kenapa Bapak? Kok sibuk kali ngurusin Kang Deddy Mulyadi dari kemarin ya kan? Dari anak-anak yang di barak militer belum lulus sampai sekarang udah lulus, udah kembali ke orang tuanya, Bapak masih sibuk aja ngurusin Kang Deddy. Kayaknya anak Pak Adel Setiawan juga nggak masuk pendidikan di barak militer. Semua orang tua, bapak, ibu, para siswa-siswi yang kemarin ikut pendidikan di barak militer juga nggak ada komplain kok, nggak ada bilang merasa jadi korban. Nah terus Pak Adel Setiawan ini memposisikan diri sebagai apa ini melaporkan Kang Deddy Mulyadi nih? Ya emang nggak salah sih ya, itu hak setiap orang. Contohnya Pak Adel Setiawan melihat menyaksikan dari jauh, ternyata ada yang janggal nih di pendidikan barak militer itu, terus dia melaporkan ke polisi. Ya sah-sah saja, tapi menurutku kurang tepat. Yang lebih tepat contohnya orang tua para siswa ya melihat ternyata ada yang salah, ada yang tidak benar di pendidikan barak militer, terus dia melaporkan ke polisi. Nah itu baru. Lah kalau ini Pak Adel Setiawan posisinya sebagai apa gitu? Bapaknya bukan, ibunya bukan, engkong Pak De Budenya bukan, kenapa dia melaporkan ke polisi? Terus Pak Adel Setiawan ini bilang melibatkan anak dalam militer. Apa hubungannya? Ini hanya melatih, mendisiplinkan anak yang tidak bisa diatur itu doang. Emang anak-anak ini disuruh jaga perbatasan? Emang anak-anak di sini suruh ke Papua menjaga kedaulatan negara, menjaga pertahanan negara? Apa sih? Gimana lagi anak-anak yang bersekolah di SMA ya, yang pendekatannya semi militer? Contohnya SMA Tarnus, Taruna Nusantara. Itu SMA favorit. Ya banyak alumni-alumni yang jadi orang hebat di Indonesia. Anak-anakku kalau udah besar pengen banget ku masukin Tarnus. Nah itu gimana lagi? Hah? Pak Adel Setiawan udah pusing aku lihat Pak Adel Setiawan ini. Terserah kalian lah, komen lah, suka-suka bebas. Deddy Mulyadi dilaporkan wali murid ke Bareskrim buntut program barak militer. Gua heran ya, ada orang yang kerjaannya melaporkan Deddy Mulyadi. Kemarin melaporkan ke Komnas HAM, sekarang melaporkan Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Kira-kira nanti dilaporkan kemana lagi? Ke forum PBB. Padel, lu maunya apa sih? Caper amat ke Deddy Mulyadi. Lagian dasarnya apa lu melaporkan Deddy Mulyadi terkait program barak? Lah anak lu emang dikirimkan ke barak? Lalu lu protes gitu, ha? Bukannya anak dikirim ke barak itu atas persetujuan orang tuanya. Lah kalau misalkan lu tidak setuju, anak tidak mungkin dikirim ke barak. Terus kalau misalkan anak lu tidak dikirim ke barak,
Lu juga tidak bisa mengatasnamakan wali murid. Gua juga wali murid dan gua tidak merasa diwakili oleh lu. Coba orang tua di sini siapa yang setuju dengan adanya program barak militer? Coba pantau anak si Padel, apakah anak dia salah satu yang ikut dikirim ke barak? Kalau misalkan tidak, dia tidak ada dasar untuk mewakili kita. Dan satu lagi, jika dia melaporkan program barak militer ini ke Bareskrim, seharusnya bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan, melainkan semua yang terlibat di sana, termasuk TNI. Kira-kira si Padel ini berani atau tidak? Kan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Bareskrim. Kemarin dilaporin ke Komnas HAM, ya, kagak ada pelanggaran. Sekarang lagi dilaporin lagi ke Bareskrim. Aduh, kacau nih orang ya. Kurang tidur lu, ya, kurang duit ya. Kayak duit sih banyak ya, kan ada pengacaranya itu ya. Aduh, kacau nih orang nih. Kurang cerdas kali ya. Laporan kemarin aja lu di Komnas HAM aja ditolak, ya. Apalagi yang sekarang Bareskrim. Hah? Tuntutan lu apa? Aduh, kagak apa ya? Inilah KPAI orang ini nih yang nggak cerdas tuh ya. Akhirnya apa? Aduh, bingung lah pola ininya. Sehat-sehat Pak ya, supaya kagak gila itu, ya. Jadi orang cerdas Bang. Capek jadi orang bodoh mulu malu. Ngurus-ngurusin kapal gubernur, lawannya banyak, ya. Nggak usah lu kok laporin segala kayak gitu. Kang Deddy Mulyadi mah didukung masyarakatnya. Ngapain juga lu laporin kayak gitu? Buset. Disangkanya ecek-ecek kali Kang Deddy Mulyadi. Lu takut Kang Deddy Mulyadi apa coba hubungannya? Aduh, kacau ini sama orang nih. Kurang duit biasanya, atau bayaran, akhirnya terima bayaran orang buat apa? Buat nyerang Kang Deddy gitu. Kacau nih orang. Nih Bang, laporan ke Komnas HAM aja lu ditolak, ya. Sekarang lu laporin lagi. Aduh, capek-capek tenaga Bang. Mendingan lu tidur manis, tidur nyenyak di rumah, ya, yang adem-adem Bang, di rumah, biar otak lu cerah gitu.